Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ike Heri Pratiwi dari Prodi PGSD. NPM saya yaitu 1686206034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Budaya Sekolah di SDIT Al-Mufidah. Pertama, rumusan masalah. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian. Dan yang keempat, ada simpulan. Selanjutnya, dalam skripsi ini, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan pendidikan karakter dalam budaya sekolah di SDIT Al-Mufidah. Dan yang kedua, yaitu bagaimana pelaksanaan nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah yang telah diterapkan di SDIT Al-Mufidah. Selanjutnya, yaitu apa hubungan pendidikan karakter dalam budaya sekolah? Sebelum menuju ke hubungannya, saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu apa itu pendidikan karakter dan apa itu budaya sekolah. Pendidikan karakter yaitu bentuk kegiatan manusia yang penyusunannya terdapat sebuah tindakan yang mendidik atau memperbaiki karakter dari siswa yang ditumbuhkan sejak dini agar memperoleh generasi penerus bangsa yang bermoral. Sedangkan budaya sekolah sendiri yaitu refleksi terhadap nilai-nilai yang tercantum di dalamnya, kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkannya, serta sikap yang dimiliki dan tindakan yang ditampilkan oleh semua elemen sekolah sehingga menghasilkan satu kesatuan khusus terhadap sistem sekolah. Fungsi budaya sekolah ini yaitu bisa sebagai pembeda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan karakter dalam budaya sekolah. Budaya sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Suasana budaya sekolah yang diciptakan akan membawa dampak yang baik terhadap karakter peserta didik, sehingga dapat membentuk karakter peserta didik lebih kuat lagi. Maka sangat penting proses mengimplementasikan pendidikan karakter dalam budaya sekolah. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini menerapkan sebuah pendekatan kualitatif yang tersaji secara deskriptif. Maka bentuk penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Nah, dalam teknik pengumpulan data di penelitian ini yaitu mengambil dua teknik. Yang pertama wawancara dan dokumentasi. Untuk wawancara sendiri dibagi menjadi 3 bagian dari narasumber, yaitu ada key informant, ada informan utama, sama ada informan pendukung. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu perencanaan pendidikan karakter dalam budaya sekolah di SDIT Al-Mufidah. Yang pertama yaitu perencanakan nilai-nilai karakter yang tercantum dalam satuan pendidikan di SDIT Al-Mufidah dengan cara menganalisis keadaan lingkungan sekolah di SDIT Al-Mufidah dan atau menganalisis potensi peserta didik yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu penyusunan program serta dokumen-dokumen perencanaan sekolah. Dalamnya tercantum rencana kegiatan dalam 1 tahun pembelajaran. Nah, biasanya dalam program tersebut berhubungan dengan penanaman nilai-nilai karakter yang diintegrasikan di dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan muatan lokal, kegiatan pembiasaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu sosialisasi tentang kebijakan yang telah dibuat oleh sekolah. Jadi untuk sosialisasi ini melibatkan semua pihak, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, dan wali murid. Selanjutnya yaitu penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan program pendidikan karakter. Nah, tanpa adanya fasilitas yang mendukung, maka penanaman nilai-nilai karakter dalam sekolah tersebut tidak akan terlaksana dengan secara maksimal. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan pendidikan karakter dalam budaya sekolah di SDIT Al-Mufidah. Nah, budaya sekolah sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama nilai-nilai karakter dan lapisan artefak. Nah, pengertian dari nilai karakter yaitu sikap atau keyakinan yang dimiliki oleh elemen sekolah yang memiliki keterkaitannya dengan lingkungan sekolah dan tidak bisa diamati secara langsung, melainkan dapat diamati atau dapat dijumpai dalam bentuk visi misi sekolah, moto, dan prinsip sekolah. Lapisan artefak yaitu benda atau produk yang ada berdasarkan
pada budaya yang bisa diamati dan juga bisa dilakukan pengobservasian. Lapisan artefak sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu fisik dan perilaku. Untuk fisik sendiri yaitu seperti fasilitas-fasilitas serta dokumen-dokumen sekolah yang mendukung dari lapisan artefak dalam budaya sekolah. Sedangkan untuk lapisan perilaku yaitu perwujudan lapisan nilai artefak yang dilihat dari perilaku warga sekolah melalui program-program yang telah direncanakannya atau didesain yang sudah dibiasakan di lingkungan sekolah tersebut. Nah, sedangkan dalam pendidikan karakter budaya sekolah ini di SDIT Almufida menerapkan 6 nilai-nilai karakter, yaitu religius, disiplin, tanggung jawab, jujur, percaya diri, dan sopan santun. Untuk nilai yang pertama yaitu nilai religius. Nilai religius ini lapisan fisiknya yaitu musola dan kota infak. Diwujudkan dalam perilakunya yaitu sholat berjamaah, yaitu sholat duha, sholat fardu, dan sholat astar, dan kelas qiraati, membaca asmaul husna, zikir pagi, zikir sore. Kegiatan tersebut didukung oleh lapisan fisik di musola. Sedangkan untuk kota infak yaitu lapisan perilakunya yaitu kegiatan berinfak yang biasanya dilakukan 1 minggu 2 kali pada hari Senin dan hari Kamis. Nilai yang kedua yaitu disiplin. Diwujudkan dalam lapisan fisiknya yang pertama itu gerbang sekolah. Dan diwujudkan dalam perilakunya yaitu tertib berpakaian. Ketika ingin memasuki sekolah, di depan gerbang itu biasanya ada ustadzah yang bagian penyambutan. Di dalam kegiatan penyambutan yaitu ketika anak mau masuk ke sekolahan harus merapikan pakaian atau atribut yang dikenakan sebelum masuk ke sekolah. Selanjutnya yaitu musola. Nah, diwujudkan dalam perilaku disiplin dalam beribadah. Selanjutnya yaitu fasilitas kebersihan seperti sapu, pel, kemoceng, tong sampah, dan juga serok. Diwujudkan dalam perilaku disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan melaksanakan tugas piket dan program Jumat bersih. Nilai selanjutnya yaitu tanggung jawab. Didukung oleh lapisan fisik yaitu semua barang yang ada di lingkungan sekolah. Dalam perwujudan perilakunya yaitu bertanggung jawab ketika menggunakan barang apapun yang harus dikembalikan ke tempatnya semula. Program nilai karakter selanjutnya yaitu jujur. Jujur didukung lapisan fisik yaitu poin anak sekali dan buku penghubung siswa. Dan diwujudkan dalam perilakunya ketika siswa tersebut sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, biasanya itu akan mendapatkan sebuah poin. Nah, itu siswa tersebut diajarkan jujur dalam penambahan poin. Program nilai selanjutnya yaitu percaya diri, didukung oleh lapisan fisik yaitu musola dan ruang kelas. Nah, dalam perwujudan perilakunya yaitu berpidato 5 menit sebelum sholat asar. Dan pada program percaya diri diwujudkan dalam pembelajaran difokuskan dengan presentasi yang dilakukan para siswa. Nilai selanjutnya yaitu sopan santun, didukung lapisan fisik yaitu slogan budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Perwujudan perilakunya yaitu mengucapkan salam kepada siapapun. Dan dengan kakak kelas tidak boleh hanya memanggil namanya saja, melainkan harus ada panggilan kak di depannya. Slide selanjutnya yaitu simpulan. Di simpulan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, implementasi pendidikan karakter dalam budaya sekolah di SDIT Almufida didasarkan pada lapisan artefak serta lapisan nilai-nilai dan keyakinan. Yang kedua, untuk perencanaan pendidikan karakter dalam budaya sekolah tersusun atas analisis keadaan lingkungan sekolah atau potensi peserta didik agar dapat menetapkan nilai-nilai karakter yang akan diterapkan dalam satuan pendidikan. Selanjutnya pada waktu pelaksanaan pendidikan karakter dalam budaya sekolah dengan diterapkannya nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, disiplin, jujur, tanggung jawab, percaya diri, dan sopan santun. Jadi, pada intinya, implementasi pendidikan karakter dalam budaya sekolah tidak terlepas dari peran semua pihak yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, dalam menentukan kebijakan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, maka kepala sekolah punya peran yang sangat strategis. Sedangkan guru sebagai tenaga pendidik memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan pendidikan karakter agar dapat diimplementasikan kepada peserta didik. Nah, sama halnya dengan karyawan. Karyawan juga pada lingkungan sekolah dapat mendukung dengan terciptanya sebuah
sebuah budaya sekolah yang selaras dengan pendidikan karakter di lingkungan sekolah tersebut. Sedangkan untuk para peserta didik, berikan sebuah kesempatan agar dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan dan dapat memberikan contoh kepada temannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang ada di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.